Pembukaan. Pada awal abad ke-20, kondisi ekonomi di Indonesia sangat didominasi oleh pedagang Tionghoa dan Belanda. Hal ini membuat para pedagang pribumi kesulitan bersaing, terutama di sektor perdagangan batik. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pada tahun 1911, seorang pengusaha batik bernama Haji Samanhudi mendirikan organisasi bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI di Surakarta. Organisasi ini awalnya bertujuan untuk melindungi para pedagang pribumi dari persaingan ketat, tetapi seiring waktu, visi dan misinya berkembang. Transformasi dari Sarekat Dagang Islam, SDI, menjadi Sarekat Islam, SI. Seiring berkembangnya organisasi ini, nama Sarekat Dagang Islam berubah menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912. Perubahan ini menandai perluasan visi organisasi dari sekadar membela pedagang batik menjadi gerakan sosial politik. Sarekat Islam mulai menarik perhatian masyarakat luas dan menjadi organisasi yang menyuarakan kepentingan rakyat. Salah satu tokoh penting yang membawa pengaruh besar dalam perjalanan SI adalah H.O.S. Cokroaminoto, yang dikenal sebagai guru bangsa, karena inspirasinya terhadap tokoh-tokoh nasional lainnya. Peran Haji O.S. Cokroaminoto dan kepemimpinan dalam SI, H.O.S. Cokroaminoto adalah sosok pemimpin karismatik yang mampu menyatukan berbagai kalangan masyarakat dalam organisasi Sarekat Islam. Dengan kepemimpinannya, SI bukan hanya sekadar organisasi, melainkan menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan kolonial. Cokroaminoto juga dikenal sebagai pengajar yang inspiratif. Beberapa tokoh penting Indonesia, seperti Soekarno, Semaoen, dan Kartoso Ewiljo, adalah murid-muridnya yang kemudian menjadi tokoh besar dalam sejarah perjuangan Indonesia. Melalui Sarekat Islam, Cokroaminoto menanamkan semangat nasionalisme dan kebangsaan. Pergerakan dan aktivitas politik SI, Sarekat Islam tidak hanya fokus pada ekonomi, tetapi juga mulai menentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang sangat merugikan rakyat. Anggota SI sering mengadakan pertemuan besar, di mana mereka berdiskusi tentang ketidakadilan pajak, pembatasan kebebasan berorganisasi, dan eksploitasi yang dialami rakyat pribumi. Melalui berbagai aksi dan demonstrasi, SI menyebarkan semangat nasionalisme ke seluruh penjuru Indonesia, menjadi salah satu organisasi pertama yang membangkitkan kesadaran politik rakyat. Perpecahan dan tantangan internal SI. Seiring waktu, masuknya ideologi sosialisme ke dalam tubuh Sarekat Islam menyebabkan ketegangan internal. Banyak anggota muda yang terinspirasi oleh ide-ide sosialisme dan komunisme, yang dianggap lebih radikal dalam menghadapi kolonialisme. Sementara itu, kelompok lain di SI lebih berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam dalam perjuangan mereka. Ketegangan ini akhirnya menyebabkan perpecahan menjadi dua kelompok besar, Sarekat Islam Merah, yang cenderung mendukung sosialisme, dan Sarekat Islam Putih, yang tetap fokus pada nilai-nilai keislaman. Perpecahan ini mempengaruhi kekuatan dan pengaruh SI secara keseluruhan. Dampak dan warisan Sarekat Islam. Meski Sarekat Islam mengalami tantangan besar dan perpecahan, peranannya dalam sejarah Indonesia tetap tidak tergantikan. SI meletakkan dasar penting bagi gerakan-gerakan nasionalis lainnya yang muncul setelahnya. Organisasi ini berhasil menanamkan kesadaran politik dan solidaritas nasional di tengah masyarakat. Warisan SI terus hidup dalam berbagai gerakan perlawanan yang semakin kuat dan mengarah pada kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Semangat nasionalisme yang dibawa SI menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan.